Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi kewirausahaan adalah mata kuliah Virtuous Leadership. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman mendalam mahasiswa sebagai calon entrepreneur tentang prinsip-prinsip kepemimpinan berbudi luhur. Fokus utama adalah pada pembentukan karakter dan etika yang menjadi dasar dari kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, yaitu personal mastery. Personal mastery merupakan kemampuan untuk memahami dan mengembangkan diri sendiri secara mendalam. Bagi seorang entrepreneur, kemampuan ini berarti bahwa mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran diri yang tinggi untuk menetapkan tujuan pribadi yang jelas dan terus-menerus mau belajar dan beradaptasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mampu meningkatkan keterampilan interpersonal atau interpersonal mastery. Interpersonal mastery melibatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini menjadi dasar yang sangat penting bagi seorang entrepreneur karena bisnis tidak dapat berjalan sendiri. Mereka pasti akan memerlukan tim, mitra, dan juga jejaring. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menerapkan kepemimpinan berbudi luhur dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta mereka juga mendapat wawasan beberapa jenis kepemimpinan dan karakteristik pemimpin ideal dalam situasi saat ini, yang disebut dengan leadership mastery. Leadership mastery menjadi puncak dari personal dan interpersonal mastery, di mana seorang entrepreneur tidak hanya memimpin dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain, tapi juga memimpin orang lain menuju visi bersama. Oleh karena itu, ketiga tujuan besar tersebut dirangkum dalam 14 topik dalam 14 pertemuan sebagai berikut. Yang pertama adalah pertemuan untuk pemahaman diri, yang kedua kecerdasan emosi, yang ketiga pengenalan kepribadian, dan yang keempat pentingnya hidup yang bermakna. 4 pertemuan ini merupakan bagian dari personal mastery. Sedangkan untuk interpersonal mastery akan dilakukan pada pertemuan 5 sampai ke 7 sebelum UTS, yaitu communication skill, service excellence, dan people skill, serta negotiation and managing conflict. Setelah UTS, mahasiswa akan belajar tentang leadership mastery yang akan dimulai dengan developing a leadership within you, 5 levels of leadership, servant leadership, transformational leadership, virtuous leadership, entrepreneurial leader, dan pertemuan terakhir mahasiswa ada tugas project interview dengan berbagai macam pemimpin-pemimpin di bidang kewirausahaan. Untuk selanjutnya, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang dilakukan selama mata kuliah Virtuous Leadership ini berlangsung dilakukan dengan beberapa kombinasi metode sebagai berikut. Karena kebetulan mata kuliah ini dilakukan selama masa pandemi, maka mata kuliah dilakukan secara online melalui Zoom. Kemudian di dalam mata kuliah tersebut juga dimungkinkan adanya diskusi kelompok di mana mahasiswa akan membahas studi kasus dan juga akan ada presentasi. Mereka akan melakukan presentasi dari beberapa topik sesuai dengan pertemuan dan juga mempresentasikan hasil analisis mereka. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan meliputi selain ceramah interaktif, diskusi terpadu, studi kasus, juga ada proyek kelompok di mana mahasiswa akan terbagi menjadi beberapa tim untuk melakukan interview kepada beberapa pemimpin di bidang kewirausahaan yang kemudian mereka akan menganalisis, mendiskusikan, dan mempresentasikannya. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah Virtuous Leadership didasarkan pada untuk tugas dan proyek sebesar 30%, yaitu melalui kualitas dan ketepatan penyelesaian tugas, dan termasuk di dalamnya adalah partisipasi kelas maupun kehadiran. Kemudian ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir sebesar 40%. Berikut ini adalah contoh dari pelaksanaan perkuliahan selama masa pandemi untuk mata kuliah Virtuous Leadership yang dilakukan secara online. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, adik-adik ya, kita akan membahas tentang who am I. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin leadership ya, itu menjadi sesuatu hal atau satu topik yang kayaknya tidak pernah ada habisnya. Selalu menarik untuk dikaji, selalu menarik untuk diobrolin, selalu menarik untuk dipelajari. Kenapa? Karena memang leadership itu unik ya. Tidak hanya sekedar butuh talenta.
Tidak hanya sekedar butuh proses, tapi juga butuh usaha, dan yang jelas adalah butuh pembuktian. Seseorang mungkin terlahir sebagai pemimpin, tapi ketika proses itu tidak dijalani, ketika usaha itu tidak dilakukan, dia tidak akan bisa membuktikan dirinya sebagai pemimpin. Dan yang paling menarik lagi adalah ketika ngomongin tentang leadership, itu seringkali berkaitan dengan etika. Dan bagaimana menjadi seseorang atau leader yang baik, bahkan berhati nurani, atau bahasa kerennya virtuous. Meskipun pada kenyataannya kita bisa lihat nih, di kehidupan nyata kita, di sepanjang sejarah kita, kita bisa melihat dengan jelas banyak juga pemimpin-pemimpin yang tidak berkarakter baik. Devil gitu ya. Tapi mereka sukses loh. Mereka sukses menjadi pemimpin meskipun mereka tidak berhati nurani, meskipun mereka sebagai pemimpin yang otoriter, yang menekan bawahannya, yang merugikan banyak orang, bahkan dalam jangka waktu yang pendek mereka bisa menjadi pemimpin yang mengerikan, itu pun bisa terjadi. Cuma pertanyaannya, untuk kita di sini, apakah kita lebih suka memilih menjadi pemimpin yang nomor satu, yang memang akan selalu mengutamakan bagaimana kita bisa beretika yang baik, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang berhati nurani, atau yang kedua? Saya rasa sebagian besar memilih yang pertama ya. Sangat mengerikan kalau kita sekarang saja sudah langsung memilih ke yang kedua. Artinya, untuk sampai menjadi pemimpin yang berbudi luhur, untuk menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin sejati, ya, itu menjadi satu proses yang tidak mudah. Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi siapapun yang sedang menuju dalam titian sebagai pemimpin ini? Untuk bisa tidak cuma sekedar sukses, tapi menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berbudi luhur. Bagaimana caranya mereka bisa menghadapi tantangan itu dan memenangkan, menjadi pemenang untuk dirinya sendiri dan juga untuk komunitas, untuk siapapun yang mereka pimpin. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mahasiswa, semuanya saudara-saudari gitu ya. Inilah yang menjadi esensi dari mata kuliah Future Leadership. Karena menjadi pemimpin yang berbudi luhur itu memerlukan tahapan yang tidak pendek, yang tidak sebentar. Ada tiga istilah yang sangat menarik dan seringkali juga saya bawakan. Sebelum menjadi pemimpin itu ada 2 tangga sebelumnya yang perlu kita lakukan. Meskipun kita terlahir sebagai pemimpin, mungkin ada beberapa karakter yang memang dari sananya itu sudah terlahir menjadi seorang pemimpin. Tapi alangkah baiknya ketika memang kita mau menjadi virtuous leader, itu ada 3 hal yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Yang pertama adalah personal mastery. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Penguasaan diri itu banyak orang bilang siapa sih musuh yang terbesar kita itu? Ya diri kita sendiri. Artinya personal mastery itu juga menjadi sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Gampang juga enggak, susah juga enggak sebenarnya. Tapi sampai sekarang personal mastery ini menjadi satu hal yang menarik, yang sangat diminati karena berkaitan dengan pengembangan diri seseorang. Kita bisa lihat banyak webinar-webinar, workshop, banyak usaha-usaha orang yang berusaha bagaimana bisa mengenal dirinya dengan lebih baik. Itulah personal mastery. Setelah menguasai diri, itu kita akan sampai pada tahap selanjutnya, yaitu interpersonal mastery. Bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, bagaimana kita membangun komunikasi yang bertumbuh dengan orang lain, bagaimana kita bisa membentuk tim yang produktif, yang saling support, bukan yang destruktif. Itu adalah tahapan selanjutnya, yaitu interpersonal mastery. Dan yang terakhir tentu saja adalah leadership mastery. Ketika kita sudah bisa menguasai diri kita bisa membangun relasi yang bertumbuh, membangun interpersonal mastery dengan baik, kita mulai bisa mengembangkan leadership mastery. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana menjadi pemimpin yang transform?
transformational leader. Ada banyak sekali istilah leader-leader di luar sana yang sudah dikembangkan tentu saja dengan berbagai macam penelitian oleh para ahli. Transformational leader, transaksional leader, servant leader gitu ya. Legisware bahkan ada juga. Kemudian ada banyak lagi. Nah, tapi yang kali ini untuk mata kuliah saya di Podomoro University, kita ujungnya itu adalah bagaimana mengembangkan virtuous leadership. Itu yang menjadi esensi dari mata kuliah ini. Sehingga dengan belajar dari mata kuliah virtuous leadership diharapkan ini tujuannya, ya tujuannya itu ya bisa memahami diri kita. Minimal kita bisa paham dulu bagaimana sih kepribadian kita, karakter kita, apakah emotional intelligence kita cukup dikembangkan. Kita sudah punya, semua orang pasti punya. Tapi apakah cukup bisa dikembangkan atau dibiarkan saja gitu ya. Hidup yang bermakna itu yang seperti apa? Nah, ini adalah sub-sub materi yang akan bisa membantu kita mengembangkan personal mastery yang akan nanti dalam beberapa pertemuan berikutnya. Kemudian memahami bagaimana meningkatkan interpersonal skill kita. Tentu saja ini menjadi bagian dalam interpersonal mastery. Dan memahami tipe-tipe leadership, karakteristiknya, bagaimana ideal leader itu seperti apa dalam situasi terkini, karena kebetulan ini mahasiswa entrepreneurship berarti bagaimana menjadi entrepreneurial leader gitu ya. Dan ini menjadi bagian dari bagaimana kita mengembangkan leadership mastery. Dan yang terakhir diharapkan para mahasiswa di sini bisa memahami penerapan virtuous dalam day-to-day-nya pada saat mereka mengambil keputusan. Dan ini tentu saja menjadi satu advance dari nama itu adalah MI. Ini adalah sesuatu hal yang seringkali ditanyakan untuk diri kita, ya. Orang lain juga kadang nanya ke kita pada saat mungkin kita sedang melamar pekerjaan tuh banyak sekali, mungkin di sini ada beberapa teman HRD ya, yang seringkali bertanya, silahkan gambarkan diri Anda, silahkan sebutkan 3 kelebihan Anda, silahkan sebutkan 3 kelemahan Anda. Dalam beberapa event, di kelas maupun di dalam seminar atau apapun, kalau saya nanya, sebutkan 3 kelebihan Anda, itu nggak semua orang gampang untuk menulisnya. Tidak langsung serta-merta bilang, saya ini cerdas, saya ini pintar, saya ini rajin, saya ini disiplin, saya ini sangat bisa ngomong di depan umum, saya ini bla bla bla, itu nggak gampang. Ada salah satu ciri, mungkin ini sebagai karakter dari orang Indonesia ya, yang kalau kita ngomongin kelebihan itu identik dengan kok rasanya kayak sombong ya, gitu. Tapi begitu ditanya, sebutkan 3 kelemahan Anda. Wah, saya malas, saya pemarah, saya ini suka lupa, saya suka berantakan dan segala macam. Saya deadlineer gitu ya, ngerjainnya mepet-mepet, itu cepat keluarnya. Tapi begitu ngomongin kelebihan, itu nggak gampang. Kalau misalnya dalam proses rekrutmen, ya itu berarti akan berdampak pada keberhasilan saat rekrutmen itu sendiri. Tapi kalau misalnya ini kita terapkan dalam kepribadian kita, dalam diri kita sehari-hari, ketidakmampuan kita dalam menjawab siapakah diri kita, itu bisa berdampak panjang. Artinya, kita tidak mengenali potensi-potensi diri kita. Ini bukan masalah sombong, tinggi hati, pamer, dan segala macam, enggak. Tapi dengan menanyakan siapakah saya, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, itu justru akan membantu kita lebih maksimal dalam mengembangkan potensi-potensi dan meminimalisir kelemahan-kelemahan yang memang tidak perlu kita kembangkan. Nah, oleh karena itu, mari silakan tulis di chat ya semuanya. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Coba. Silakan semuanya untuk bisa mendeskripsikan diri Anda dalam
3 kata. Silahkan dituliskan di chat. Apa kira-kira? Nah, ini nih salah satu skill yang harus dipelajari di era sekarang adalah digital skill. Oke, pemalu. Mbak Emil, pemalu. Yang lain? Masih satu nih. Andriano, pemalas. Wah, terus 3 loh katanya loh. Langsung aja, langsung 3. Langsung sebutkan, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Anthony William biasa tapi mampu. Apa itu Anthony? Coba. Ibu Octavia, jenius, kritis, perfeksionis. Vincent Tan, pemalas, pemalu, dan boros. Jadi mendeskripsikan diri itu kira-kira gampang atau susah? Ada yang mau sharing? Ini caranya gimana? Ya, apakah ada yang mau sharing? Silakan angkat tangan. Vincent Octavius, ayo buka mic-nya. Vincent, gampang nggak mendeskripsikan diri? Susah, Miss, belum kepikiran juga. Susah, baru kepikiran? Belum kepikiran. Oke, Reinhard Suharta. Ini maaf ya kalau saya tidak menyebut sapaan depan belakang karena saya sekarang jadi nggak bisa membedakan mana mahasiswa mana bukan. Oke. Gampang nggak kira-kira mendeskripsikan diri? Susah karena banyak banget yang harus diomongin tapi nggak tahu milih yang mana gitu sih. Banyak banget yang harus diomongin, nggak tahu milih yang mana. Cuma dikasih waktu, cuma dikasih pilihan 3 lagi ya? Iya betul. Maunya berapa? 10? Nggak tahu. 10 juga bingung jawabnya apa. 10 juga bingung. Oke, Ya. wah terima kasih ini semuanya udah mengisi ya. Iya, itulah kita ya. Uniknya manusia, memang tidak gampang untuk dideskripsikan. Nah, sehingga kenapa kita perlu melakukan kesadaran diri, mengembangkan namanya self-awareness. Karena itu tadi, jawaban Reinhard, jawaban Vincent, dan mungkin juga jawaban dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, Romo, Suster, dan siapapun yang hadir gitu ya. Mendeskripsikan diri itu nggak gampang. Kita dilahirkan dengan segala macam keunikan. Kalau di psikologi itu saya suka sekali dengan istilah dinamika psikologis. Mau Reinhard itu misalnya tipe DISC-nya adalah D, Vincent juga D, tapi tetap ada hal yang berbeda antara Reinhard dan Vincent, meskipun karakternya sama secara hasil. Ya, berarti ada hal-hal lain yang memang sudah ada dalam diri kita. Badan kita juga berbeda, kemampuan logika kita juga berbeda, cara ngomong kita berbeda, motivasi di dalam kita juga berbeda. Sehingga nggak gampang sebenarnya memang untuk mendeskripsikan diri yang begitu banyak hal ada di dalam diri kita, hanya dalam sekian kata. 3 kata belum tentu cukup. 100 kata pun kalau misalnya kita udah ketemu, siapakah saya, mungkin juga nggak cukup. Mau setebal satu tesis, satu disertasi, satu skripsi, bisa jadi juga nggak cukup mendeskripsikan siapa kita. Cuman sayangnya tidak pernah ada yang melakukan penelitian tentang siapa saya, ya, dan dipublikasikan. Tidak ada. Padahal ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, karena kalau misalnya itu diteliti, orang merasa, wah, orang akan tahu siapa saya sampai dalam-dalamnya, itu repot gitu ya, bisa jadi berpikir seperti itu. Nah, self-awareness, ini adalah satu pintu awal untuk bisa mengenal diri, untuk bisa masuk ke dalam pertanyaan who am I? Siapakah saya? Kita perlu satu cara, ya, satu usaha untuk bisa memahami siapakah diri kita. Istilah kerennya adalah self-awareness. Jadi ini memang pemahaman dari karakter kita, perasaan kita, motivasi kita, keinginan kita, apapun yang ada di dalam diri kita, itulah yang namanya self-awareness.
Apakah semua orang punya self-awareness yang tinggi? Tidak selalu. Saya yakin usia tidak identik dengan tingginya self-awareness. Untuk bisa tahu kekuatan kita, yang akan bisa kita kembangkan untuk masa depan kita, kehidupan akademis kita, karena di sini ada banyak mahasiswa. Dengan kalian tahu siapa diri kalian, potensinya apa, kalian sekarang menjadi mahasiswa angkatan 2020 yang masih harus menyisakan 3,5 tahun lagi untuk bisa menjadi sarjana entrepreneurship. Tapi kalau kalian tidak tahu bagaimana potensi yang harus saya kembangkan, saya ini kuliah mau ngapain, kehidupan akademiknya bisa jadi nanti di tahun keempat kalian masih bingung. Setelah lulus, kok saya nggak dapat apa-apa ya? Saya tidak mengembangkan apapun ya? Dan saya tidak tahu akan bekerja menjadi apa. Sehingga self-awareness ini, kenapa kita letakkan di semester awal? Karena kita berusaha untuk, kita sama-sama belajar. Potensi kita itu apa? Apa yang perlu kita gali sehingga selama menjadi mahasiswa itu, apa yang perlu saya kembangkan? Apakah semua mahasiswa harus hebat dalam satu mata kuliah? Tentu saja tidak. Apakah semua mahasiswa harus hebat dalam berhitung? Tentu saja tidak. Apakah semua harus punya startup? Tentu saja tidak. Orang bisa berhasil dalam bentuk apapun. Tapi ketika kita bisa mengembangkan kemampuan sesuai dengan passion, sesuai dengan potensi kita, paling tidak ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang menjadi profesi kita nantinya, itu kita akan happy. Istilah kerennya well-being. Sukacita lahir batin karena nggak tertekan, nggak wah ini pilihan mama, ini pilihan papa, ini sesuatu hal yang nggak saya suka gitu ya. Itu tidak akan terjadi. Itu yang pentingnya self-awareness. Tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa saya kembangkan? Self-awareness juga sangat berfungsi, bermanfaat dalam pertemanan kita. Saya ini orangnya kalau ngomong cablak. Jadi, kalau saya berteman, saya ngomong sama orang-orang yang mungkin mereka mudah tersinggung, saya harus hati-hati. Agar saya tidak menyakiti, padahal tidak ada maksud untuk menyakiti. Dalam kehidupan keluarga, self-awareness tentu saja sangat penting. Ini yang mungkin sekarang juga menjadi banyak pergumulan. Dalam beberapa waktu, yang menjadi pergumulan orang tua, dengan putra-putrinya, dan juga di sini mungkin mahasiswa dengan orang tuanya, karena begitu pandemi kita 24 jam bersama dengan orang tua di rumah. Melakukan hobi, self-awareness itu penting juga. Kalau kita sadar bahwa kita punya, ada satu ahli, Gartner gitu ya, dia berbicara tentang multiple intelligence, yang memang menjelaskan bahwa intelijensi manusia itu ada di seluruh badan, bukan cuma di sini doang. Jadi intelijensi manusia bisa ada di tangan, makanya lahirlah chef, makanya lahirlah orang-orang desain produk yang bisa create something. Ada juga intelijensi yang ada di mulut seperti saya, makanya senang ngomong. Ada yang ada di tangan yang bisa nulis, ada yang di musik gitu ya. Ada yang di badan yang memang energinya luar biasa. Orang yang energinya luar biasa atau body smart-nya tinggi, dipaksa untuk main musik, les musik, tahun 2 tahun gitu ya, mungkin di awal masih bisa, tapi lama-lama beda dengan orang yang memang sudah punya kapasitas, punya intelijensi di musik. Sebulan 2 bulan dia langsung mahir. Tapi kalau orang yang body smart yang memang pengennya gerak, begitu dipaksa musik ya dia pasti akan protes, stres, habis itu bentrok sama mamanya. Kenapa disuruh les itu? Nah, artinya self awareness itu tidak dalam skup yang sangat kecil. Ada banyak hal yang ternyata perlu kita pelajari tentang diri kita, karena seringkali yang terjadi, ada banyak situasi dan kondisi yang sebenarnya harusnya bisa membuat potensi kita bertumbuh, malah justru mematikan potensi. Sehingga yang terakhir ini adalah kontribusi ke community-nya menjadi kurang. Kalau kita paham diri kita akan bisa memberikan kontribusi yang baik, yang positif, yang berdampak untuk orang lain. Karena kita sudah berdampak untuk diri kita terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Self-awareness itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu cara untuk bisa membuat kita berani berkata terhadap diri sendiri, dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Dari hal yang
saya tidak bisa lakukan menjadi saya bisa lakukan. Itu adalah fungsi dari self-awareness. Dan bisa membuka kunci potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memaksimalkan segala sesuatu, talenta, potensi, kelebihan yang ada di dalam diri kita. Itulah paparan dari materi hari ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita mengakhiri, silakan teman-teman, Bapak Ibu semuanya menuliskan satu kalimat motivasi ya terkait dengan proses pengenalan diri Who Am I ini, dan mungkin juga kalimat motivasi Bapak Ibu ini bisa memberikan berkat buat teman-teman yang juga hadir di sini. Wow, Pak God. Barang siapa kehilangan keberanian, dia kehilangan segalanya. Wah, impossible we do, miracle we try. Wah, keren sekali ya. Hari ini kita dapat banyak pembelajaran ini justru dari teman-teman. Albert Ardianto, you don't have to be great to start. You start to be great. Keren. Anthony William, dalam menghadapi masalah dan cobaan apapun, asalkan punya semangat juang untuk tidak menyerah, maka dia pasti berhasil. Lakukan ya, Anthony ya. Daud, nggak kerja, nggak makan. Oke, bener. Maderara, yuk bisa yuk, it will pass kok. Ya, ini menarik ya. Waktu biasanya akan menyembuhkan segalanya. Vincent Tan, be yourself and never surrender. Hubert, do more of what makes you happy. Della Lorenza, don't hear what other people say, just do it. Arifin Waluya, Allah sayang padaku, maka setiap ujian pasti Allah mudahkan, pasti bisa lalui. Benar banget, kita tidak bisa tidak mengandalkan pencipta kita. Think big, dream big, believe big. Wah, keren. Kelvin Hasan, when you begin to respect and value yourself, you will see clearly those who don't. Ria, kelemahan bukanlah alasan untuk menyerah, tapi menjadi batu loncatan dan semangat untuk berubah. Terima kasih. Jessica, memberi sekecil apapun untuk membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Berdoa, bekerja, percaya. Del Piero Momongan, yesterday is history. Wah. Oke. Nah, jadi the only person you are destined to become is the person you decide to be. Nah, ini jadi artinya bahwa takdir untuk diri kita itu intinya ya yang bisa menentukan adalah kita. Penjelasan saya hari ini, terima kasih banyak untuk atensinya.